kasih. Di mana? Ke dalam tadi. Oh, ini enggak lagi tuh. Awas, belakang. Ini untuk ini gambar. Ya. Kalau jatuh nggak bisa bawa dulu kan? Ya. Sorry. Soalnya dari dulu ya, Mas. Bermainlah dengan rasa bangga. Thank you. Fokusin si Mamet Tyson. Kalahkan hilang, Coach. Pemirsa, kedatangan kembali Garuda Muda Timnas Indonesia ke tanah air ini memang dinanti-nanti oleh seluruh pecinta olahraga, khususnya pecinta sepak bola. Dan tadi dimulai dari bandara, begitu ya, kami sudah melihat bahwa ekspresi dari seluruh pemain, kemudian juga pelatih hingga dari tim PSSI ini tidak menunjukkan ekspresi yang mengecewakan. Bahkan kami tadi sangat terkejut bahwa semuanya tersenyum dan lega. Dan sekarang kita langsung saja berbincang sebenarnya apa sih yang membuat pemain kita ini pulang ke Indonesia dengan ekspresi yang senang, bahkan terlihat lebih lega. Saya langsung berbincang dengan Hernando Aris selaku goalkeeper. Selamat siang Hernando, kalau dilihat kan perjuangan kamu ini sangat luar biasa, bisa dikatakan juga menjadi salah satu penyelamat. Sebenarnya apa sih yang memotivasi kamu? Pertama-tama ya kegigihan anak-anak dan juga target kita di awal, karena kita walaupun kita pertama kali masuk di Piala Asia ini, kita udah pasang target sendiri tuh tinggi sekali, makanya anak-anak tuh tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, karena ini kesempatan satu kali, mungkin kalau di tahun saya nih satu kali seumur hidup. Bahkan ini sebenarnya kita sedikit kecewa, tapi senang karena kita udah mencapai target yang diusahakan. Mungkin 4 besar itu adalah target terbaik itu. Tadi di bandara Shin Tae-yong sempat mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan punya masa depan yang cerah. Menurut kamu seperti apa? Bisa dilihat sendiri, timnas kita berkembang sangat pesat ya. Walaupun banyak pemain yang bermain di Liga 1 maupun abroad juga, kita sudah menyatu. Jadi pelan demi perlahan kita pasti akan memperbaiki performa kita menjadi lebih baik lah itu. Nah, berarti untuk Hernando sendiri secara pribadi ini tertantang untuk mengikuti pertandingan-pertandingan di masa datang? Iya pastinya, karena semakin lama kan semakin banyak saingan juga buat mengisi Timnas Indonesia ini, karena kita juga ada target yang besar setelah ini. Mungkin target saya sendiri sih pasti lolos Piala Dunia itu saja. Oke, baik, thank you. Nah, pemirsa, ini pemain tanpa ada support dari belakang juga ini sepertinya kurang ya. Nah,
Saya langsung saja ingin berbincang dengan Arya Sinulinga selaku Exco dari PSSI. Apa sih rahasianya sebenarnya yang mungkin memotivasi para pemain? Yang pasti kita di PSSI melihat perjuangan kawan-kawannya pemain seperti Hernando yang mereka aja di lapangan gila-gilaan ya, habis-habisan. Masa kita yang disupport di belakang nggak habis-habisan juga gitu. Jadi motivasi mereka ini memotivasi kami bahwa iya mereka motivasi kami dengan perjuangan mereka lakukan di lapangan itu buat kita juga di belakang itu semua support apa yang mereka butuhkan itu yang kita support. Jangan sampai ada yang kurang dari kita yang membuat pemain terganggu. Makanya kita supportnya total. Apapun yang dibutuhkan pemain dan tim itu kita support. Itu yang kita lakukan gitu. Pak Erik kan begitu prinsipnya bahwa kita sebagai ini ya supporting sistemnya semua ini dan membangun sistemnya semua ini itu harus mensupport mereka sehingga ketika mereka tanding mereka bisa habis-habisan. Nah itu yang selalu prinsip dari Pak Erik ketika membangun tim ini gitu. Ya, mungkin ada satu kata yang selalu diulang-ulang oleh Ketum PSSI yang mungkin Bang Arya juga terapkan untuk anak-anak. Apa tuh Bang? Mungkin ada satu kata. Wah satu kata yang pasti tarung terus ya. Dan kesempatan tuh akan selalu di depan mata kita, itu nggak boleh disia-siakan. Makanya support total kita harus berikan. Dan terakhir kita kan mau Piala Dunia nih, kualifikasi. Harapan kita ada nih, besar nih. Mudah-mudahan menang lawan Filipina, kemudian menang lawan Irak. Kita bisa masuk ke putaran ketiga, habis itu bisa lagi lanjut gitu. Jadi ini harus kita manfaatin betul gitu. Ya, kalau kembali lagi dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sintayong tadi terkait dengan masa depan timnas kita akan cerah. Bang Arya positif? Oh, mereka ini yang di usia U23 itu rata-ratanya 20, sekian loh. Yang di senior itu 23. Jadi kita masih panjang nih 5 tahun ke depan, kita tuh punya ruang besar bahwa mereka akan kan makin matang ya. Hernando pasti makin matang. Itu kan membuat mereka makin baik untuk ngawal kita. Sekarang udah keren banget gitu ya. Benar nggak? Habis. Loh, coba gimana coba kita bayangin kemarin di penalti terakhir tuh tekanannya gila, kita merasa dicurangi ya. Sintayong di kartu merah kan, kemarahan kita ada, dia bisa tenang gitu dan bisa menepis gitu. Itu kan Penalti kedua itu juga ya, itu penalti kedua itu dan dia bisa menepis itu kan kalau nggak punya mental kuat nggak mungkin gitu. Makanya saya sih sama mereka aduh gila bangga. Tapi di babak playoff itu kan dihadiri oleh Presiden FIFA. Itu sebenarnya memang direncanakan hadir agendanya atau seperti apa Bang? Itu kalau kata Pak Erik dia surprise banget. Ingat loh ini pertama U23 dan ini playoff. Playoff apa sih gitu ya? Artinya kan ini dari semua negara udah masuk. Tinggal terakhir nih, jadi kecil lah gitu, tapi tiba-tiba dia muncul gitu. Bagi kita itu dia surprise banget dan kita yakin dia bisa lihat. Dan menurut Pak Erik, Gian itu betul-betul memuji. Makanya lihat di postingan dia itu berkali-kali memuji timnas Indonesia terus, karena dia melihat sebuah kemajuan besar yang dilakukan oleh Indonesia dan keseriusan Indonesia untuk membangun timnasnya gitu. Oke, berarti terakhir ya Bang, harapan Abang ke depannya seperti apa selaku PSSI? Loh harapan kita ya itu Pak Erik kalau katakan tagline-nya kami Garuda mendunia. Itu udah jadi sesuatu yang bagi kita tagline yang harus kami wujudkan dan itu semua support dari rakyat Indonesia gitu. Itulah yang dibangun oleh Pak Erik sama kita semua gitu. Garuda mendunia. Terakhir untuk Hernando ini kan sudah menghadapi tim-tim yang kalau kita bilang tidak mudah begitu ya, Korea Selatan, terakhir gini. Apakah kamu dapat pelajaran yang sebelumnya belum pernah dapat di pertandingan? Ya pasti ya itu sangat berharga mungkin buat saya yang masih berumur 22 tahun ini. Itu juga bisa menambah pengalaman saya dan juga saya berterima kasih kepada pelatih karena percaya kepada saya. Dari awal saya bermain di Argentina itu mungkin sesuatu yang mungkin spesial sekali buat saya karena itu pengalaman yang sangat berharga. Bisa melawan dengan juara 1 Piala Dunia dan juga akhir-akhir ini kemarin ikut senior juga balik lagi ke U23 sampai akhirnya kita bisa tembus 4 besar. Itu sudah salah satu mungkin ya keberuntungan buat saya lah itulah istilahnya. Justru keberuntungan ya bukan pencapaian ya. Iya. Harapannya untuk Hernando secara pribadi apa? Ya semoga timnas kita pasti akan lebih baik dan juga berkembang terus dan juga minta supportnya buat para semua warga seluruh Indonesia untuk terus dukung dan jangan memberikan kritik yang sangat-sangat pedas ya, kritik membangun aja lah karena pemain-pemain kita sedang berkembang kok.
Baik. Terima kasih Nando dan juga Bang Arya. Seperti disampaikan oleh Hernando, memang kritik itu sangat penting, namun kalau terlalu pedas juga menyakitkan begitu ya. Dan seperti juga dikatakan oleh Bang Arya, yang sering juga dikatakan oleh Ketum PSSI, Garuda Mendunia, ini juga menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pecinta sepak bola. Tentunya kita akan sama-sama berdoa yang terbaik untuk Garuda Muda ke depannya agar menjadi yang lebih baik. Kembali ke studio. Target di timnas tercapai tapi tidak lolos Olimpiade. Gimana perasaannya? Ya, pertama bangga, terus juga kesel, capek ya, karena itu satu langkah lagi ya Mas ya, kita mau ambil sejarah buat timnas Indonesia ya. Mungkin lebih kenyesal sih karena udah lama sekali di sana dan kita nggak dapat apa-apa pulang ini. Di ruang ganti setelah lawan Guinea, apa yang terjadi Nando? Katanya Sintayong sempat nangis. Parah sih Mas, itu kacau. Mungkin baru pertama kali saya lihat pelatih timnas Indonesia menangis ya Mas, karena dia terharu. Kita kan sempat waktu penalti kedua itu sempat mau walkout ya, kalau keluar gitu kan, WO gitu kan. Tapi anak-anak menunjukkan sikap yang positif ya, kita mau bermain dan alhamdulillahnya itu nggak terjadi gol. Dan kita sayangnya juga nggak bisa balas gol itulah yang kita pikirin di ruang ganti itu. Enggak, kalau sebelumnya yang di Piala Asia kan sempat pas di penalti sempat niru gayanya Emi Martinez, itu spontan atau udah direncanakan? Spontan sih Mas, aku udah minta maaf sih di media Korea Selatan ya, dan nggak boleh ya terulang lagi lah itu. Mungkin spontan karena kita lagi laga emosional ya Mas, karena itu kan penentuan kita masuk semifinal, jadi ya nggak kepikiran aja sampai kayak gitu, dan itu malah kedua kalinya lagi, aduh itu parah sih, aku bilang gitu itu. Nah tuh dari sekian banyak pertandingan di Piala Asia kemarin kemudian lolos main di playoff, momen apa sih yang membanggakan dari semua pemain atau dari Momen yang paling membanggakan kita nggak ada gap-gapan ya Mas antara pemain yang baru naturalisasi apapun itu. Kita udah kayak menyatu, kayak walaupun kita baru kumpul 10 hari, pemain yang dari jauh maupun lokal kita bisa menyatu jadi satu tujuan dan akhirnya bisa tercapai di 4 besar ini Mas. Kemudian momen yang paling menyesalkan ketika pertandingan itu? Ya pertandingan kemarin sih Guinea itu menyesal karena parah sekali, dari wasit sampai juga semua permainannya jadi kacau karena kita ya mungkin itu intrik di game, jadi kita nyesalnya karena kita nggak bisa masuk Olimpiade itu sih. Kalau target terdekat setelah ini apa? Ya kita fokus di kualifikasi World Cup ini karena punya tujuan besar, mungkin sebisa mungkin kita pasti berusaha masuk Piala Dunia itu sih. Terus sejauh ini kan kemarin dapat save penalti juga nih. Kalau dari Eno sendiri belajar untuk save penalti dari video pemainnya atau memang ada arahan dari pelatih sih? Dari pelatih sih Mas, kita udah ada analisa, pelatih bilang mungkin dia ngasih bocoran lah kemana arah penalti mereka, dan juga kita udah latihan dan saya melihat video-video yang dikasih pelatih, jadi kayak sudah terbantu gitu Mas istilahnya itu. Nanti kualifikasi Piala Dunia ketemu Irak lagi gitu kan ya, di senior tapi di level U23 juga mungkin. Melihatnya kan pemain mereka juga ada yang senior juga di U23 kan. Nanti buat Juni lagi pengen balas dendam atau gimana? Ya pasti pengen lah Mas, pemain kita udah jago, udah bagus-bagus kok sekarang, jadi mungkin lebih percaya, lebih pede sekarang ini karena pemain kita sudah komplit lah istilahnya itu, dan mungkin masih ada tambahan-tambahan yang lain. Kita sebisa mungkin pasti ambil positif buat bulan Juni itu nanti. Kalau pesan Sintayong setelah tim ini dibubarkan apa sih? Ya pesan Coach Shin tuh ya, Coach Shin sangat bangga karena kita udah bekerja keras sampai di Paris itu, dan juga mungkin kita disuruh untuk jaga kondisi karena mungkin ada pertandingan-pertandingan yang akan datang lagi, dan juga intinya nggak boleh terlena lah, karena ini pencapaian mungkin sudah yang terbaik buat kita, tapi kita masih bisa lebih jauh lagi itu. Oke, penampilan di Piala Asia ada tawaran dari klub luar negeri nggak sih Nando? Nggak tahu, belum tahu Mas. Itu sih. Nando, mungkin ini kan kiper tapi kita ada naturalisasi, Adi Martin Paes, terus ada satu lagi Virus Margono. Iya, Virus Margono. Mungkin kamu melihat persaingan seperti apa sih? Ada rasa
gentar atau Nggak gimana? ada, biasa aja. Ya nanti sama-sama belajar lah Mas istilahnya gitu. Dan Martin Paes sangat suportif menurut saya karena dia kemarin waktu saya sempat ada player of the match itu dia mengomentari di kolom komentar, jadi kayak saling mensupport lah satu sama lain. Walaupun kita belum ketemu ya, jadi saya sangat senang dan welcome kalau dia datang. Oke teman-teman. Oke, siap. Terima kasih. Oke, Nando. Datang. Martin mau Mas, ditarik. datang. Iya. Udah full ya. Kasih gen 24 udah naik lagi. Pak Arya. Iya Pak. Mau wawancara Arya.